Hai sahabat pengetahuan, kita semua pasti sedang mencari arti hidup dan kebahagiaan bukan? Nah, tunggu dulu, pernahkah kamu mendengar tentang konsep Dikaiosine? Ini bukanlah teka-teki sulit, tetapi lebih pada kunci rahasia untuk mencapai kebahagiaan sejati. Di video kali ini kita akan sedikit mengupas tentang Dikaiosine. Yuk, kita simak bersama. Sebelum kita mulai, apakah teman-teman tahu apa itu Dikaiosine? Dikaiosine berasal dari bahasa Yunani yang artinya keadilan atau kebajikan. Namun, dalam konteks filsafat Stoik, Dikaiosine bukan hanya tentang mematuhi hukum atau norma sosial. Ini lebih dalam sebagai kebajikan sejati yang melibatkan sikap dan tindakan yang benar, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Para Stoik percaya bahwa mencapai Dikaiosine adalah kunci utama menuju kebahagiaan sejati. Ini adalah suatu keadaan di mana seseorang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan, yang meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesebatian. Dalam pandangan Stoik, kebajikan bukan hanya tentang menjalankan aturan, tetapi lebih pada mengikuti norma-norma moral yang mendalam. Ini menciptakan harmoni dalam diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Dikaiosine dimulai dengan kebijaksanaan. Ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan membimbing kita untuk membuat keputusan yang tepat dan memahami akibat dari tindakan kita. Kebijaksanaan Stoik mencakup pemahaman bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam hal-hal materi atau kesenangan sesaat. Sebaliknya, kebijaksanaan membimbing kita untuk mencari kebahagiaan yang lebih mendalam dan berkelanjutan melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua yaitu keberanian. Dalam mencapai Dikaiosine, keberanian diperlukan. Ini bukan hanya keberanian fisik, tetapi juga keberanian moral untuk berdiri teguh pada nilai-nilai yang benar, bahkan dalam menghadapi tekanan atau tantangan. Keberanian membantu kita untuk tidak takut berbicara dengan jujur dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Keberanian Stoik tidak hanya melibatkan tindakan eksternal tetapi juga perjuangan internal. Ini melibatkan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan ketakutan dengan kepala tegak dan hati yang tulus. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan. Dikaiosine juga melibatkan keadilan. Ini berarti memberikan hak dan kewajiban kepada setiap individu sesuai dengan nilai-nilai moral. Keadilan membantu kita untuk hidup secara adil dan membantu orang lain dalam mencapai kebahagiaan mereka. Keadilan Stoik tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sosial. Ini mencakup tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat untuk berkontribusi pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir yaitu kesebatian. Kesebatian adalah kontrol diri dan keseimbangan dalam hidup. Ini melibatkan pengendalian diri terhadap nafsu dan keinginan berlebihan. Dalam mencapai Dikaiosine, kesebatian membantu kita untuk hidup dengan sederhana dan penuh makna. Kesebatian Stoik mencakup pengendalian diri terhadap emosi dan keinginan yang dapat menghalangi kita dari mencapai kebahagiaan sejati. Ini melibatkan kesadaran akan diri sendiri dan kemampuan untuk menilai keinginan dengan bijak. Mengapa ini penting? Dikaiosine adalah kunci untuk mencapai daimonia, yaitu kebahagiaan sejati dan kesejahteraan batin. Berarti dengan kita hidup sesuai prinsip-prinsip kebajikan, kita menciptakan harmoni dalam diri sendiri dan hubungan sosial. Ini membawa makna dan tujuan yang mendalam terhadap kehidupan kita. Dalam pandangan Stoik, mencapai Dikaiosine bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga perjalanan seumur hidup. Ini melibatkan refleksi terus-menerus, perbaikan diri, dan komitmen untuk hidup dengan integritas dan kebajikan. Jadi, teman-teman, kita telah menjelajahi konsep yang menarik dan penting dalam filsafat Stoik, yaitu Dikaiosine. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesebatian. Bagaimana pendapat kalian tentang konsep ini? Jangan lupa berikan komentar dan subscribe serta like agar kalian terus mendapatkan wawasan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.